Halo saudara-saudara, selamat pagi buat kita semua. Salam sehat dimanapun kita berada. Senang kembali dapat menjumpai saudara pada pagi ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saya mengajak kita semua untuk dapat merenungkan hikmat Tuhan, supaya kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan pada aktivitas kita masing-masing. Karena itu marilah sebelum kita merenungkan lebih lanjut, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Engkau memperkenankan kami memasuki hari yang baru, dan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami, menyertai kami, memampukan kami untuk memahami apa kehendak-Mu untuk kami lakukan melengkapi segala aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini saya akan memberi tema mengimani bukan mengkritisi. Ketika saya melihat di sosial media banyak sekali komentar, tanggapan yang mengkritisi setiap pemahaman-pemahaman iman yang ada, setiap pemahaman-pemahaman teologi yang ada. Ya, itu sah-sah saja. Kita bisa aja mengkritisi pendapat orang. Kita bisa saja mengkritisi pemahaman iman orang lain. Kita bisa saja mengkritisi pemahaman teologi sesamanya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa ketika kita mengimani firman Tuhan, kita tidak punya hak untuk mengkritisi firman Tuhan. Kalau mengkritisi pendapat manusia, boleh-boleh aja. Tapi kalau mengkritisi firman Tuhan, kita tidak punya hak. Sebab Allah lah yang punya otoritas dalam hal ini. Saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 3, ayat 13, 14, dan 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu melihat kehadiran Yesus ini luar biasa. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Lalu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Dan Yohanes Pembaptis berkomentar, mengkritisi apa yang dilakukan Yesus. Yohanes mengatakan, "Seharusnya akulah yang dibaptis olehmu. Tapi mengapa engkau datang kepadaku? Harusnya aku yang dibaptis olehmu, bukan kamu yang datang kepadaku untuk dibaptis." Apa jawab Yesus? "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menuruti. Nah, saudara-saudara, Allah berkehendak bahwa Yesus
mengikuti tata cara Taurat, bahwa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahwa kehadiran Yesus, kuasa Yesus, kemuliaan Yesus melebihi Yohanes Pembaptis. Tapi tidak bisa mengkritisi kehendak Bapa di sorga, bahwa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan oleh Yesus, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, itu yang harus dilakukan, bukan untuk dikritisi. Dan Yohanes pun melakukan. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah Yohanes Pembaptis dan Yesus keluar dari air pada ayat selanjutnya, Yesus keluar dari Sungai Yordan, langit terbuka, dan Yohanes Pembaptis melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga, ayat 17, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis melakukan kehendak Bapa untuk membaptis Yesus, maka Roh Kudus yang bekerja, Allah yang bekerja, langit terbuka, dan suara Allah terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengan demikian, Tuhan menghendaki kita mengimani firman. Mengimani itu berarti percaya dan melakukan. Iman itu tidak hanya percaya doang, tetapi juga melakukan. Itu satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Antara percaya dan melakukan firman itu satu paket. Kalau kita melakukan firman, itu berarti kita percaya. Kalau kita tidak melakukan firman, itu berarti kita tidak percaya. Orang yang percaya pasti melakukan. Itulah yang namanya mengimani. Kalau mengkritisi, ya hanya mengkritisi. Dia tidak percaya, dia kurang percaya, apalagi melakukan. Lah kalau firman Tuhan, ya harus mengimani. Bukan untuk mengkritisi. Saudara-saudara, dalam kesempatan lain, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu kepala rumah ibadah mengkritisi apa yang dilakukan Yesus. Seharusnya yang dilakukan Yesus itu jangan pada hari Sabat. Ada 6 hari untuk bekerja. Jadi kalau mau minta disembuhkan ya jangan pada hari Sabat. Tapi pada hari-hari lain selain hari Sabat. Kepala rumah ibadah itu mau mengkritisi. Tetapi apa jawab Yesus? Tuhan berkehendak bahwa justru pada hari Sabat kita harus membawa pembebasan, memberi pembebasan, kemerdekaan, sehingga perempuan yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis dengan penyakit-penyakit, maka Yesus membebaskan pada hari Sabat. Jadi, ketika berhadapan dengan firman Tuhan, kita tidak bisa mengkritisi.
Kita hanya bisa mengimani. Mengimani, sekali lagi percaya dan melakukan. Maka Roh Allah yang bekerja. Ya, Roh Allah yang bekerja. Kalau kita mengkritisi pendapat orang lain, sah-sah saja. Apalagi kita yang kerja, orang lain punya pendapat, kita yang kerja. Kita bisa aja mengkritisi. Tetapi ketika kita mengkritisi firman Tuhan, maka Tuhanlah yang bertindak. Kita tinggal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhanlah yang bertindak. Contoh lain, Tuhan ingin agar kita mengampuni. Sampai berapa lama dan sampai berapa kali kita mengampuni. Tuhan berkehendak bahwa mengampuni itu tidak ada batasnya. Sampai 70 kali 7 kali. Alias tanpa batas. Lalu kita mengkritisi, bagaimana mungkin manusia itu terbatas, ada batasnya, kesabaran itu ada batasnya. Ini artinya mau mengkritisi firman Tuhan, tidak bisa. Kita hanya melakukan, ya sudah ampuni saja. Sampai berapa kali ya berkali-kali. Nanti Tuhan yang bertindak. Tuhan yang bertindak. Ketika kita mengampuni, Allah bekerja. Sebab Allah yang punya kehendak. Karena itu, saudara-saudaraku, terhadap firman Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengkritisi. Terhadap pendapat manusia, bisa kita mengkritisi. Kita mengkritisi pendapat pendeta, bisa. Karena pendeta itu manusia. Pendeta juga tidak sempurna. Bisa saja dikritisi. Tapi kalau kehendak Allah, firman Allah, tidak bisa. Dikritisi, tidak bisa. Maka yang bisa adalah kita harus mengimaninya, bukan mengkritisinya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita beraktivitas, ketika kita ingat akan firman Tuhan, lakukanlah. Lakukanlah dengan setia. Maka Tuhan yang adalah Allah, yang Maha Kuasa, akan melakukan sesuatu bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Dia akan menunjukkan kuasanya. Dia akan menunjukkan kasihnya. Sehingga kita memiliki pengalaman-pengalaman iman. Masing-masing orang berbeda pengalaman iman. Dan masing-masing merasakan sentuhan kasih Allah. Berbeda-beda setiap orang. Mari saya mengajak kita semua untuk mengimani firman Tuhan. Bukan untuk mengkritis. Supaya kita bisa merasakan, menerima kasih Allah, berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan dalam segala aktivitas. Pada hari ini dan juga pada hari-hari selanjutnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami. Agar kami dapat mengimani firman Tuhan dan bukan mengkritisi. Karena dengan mengimani, ketika kami percaya dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhanlah yang bekerja buat kami. Supaya kami merasakan kasih-Mu, merasakan kuasa, merasakan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau menuntun langkah kami di sepanjang hari. Terima kasih ya Bapa di sorga. Angkatlah tangan saudara
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati setiap langkah dan aktivitas saudara. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.